Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Nugi Oktaviani dengan NIM akhir 004. Dengan saya Khoriatul Hasanah dengan NIM akhir 034. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya pada masa pandemi. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan masa remaja. Masa remaja apa sih? Masa remaja adalah masa yang sedang kita alami saat ini. Apa itu masa remaja? Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri remaja. Ciri-ciri remaja apa aja sih? 1. Masa remaja sebagai periode penting. Maksudnya, perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai, dan minat baru. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Maksudnya, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, kemudian mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk tumbuh menjadi dewasa. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja antara lain adalah meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini, remaja mulai mendambakan identitas diri cenderung menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. 5. Masa usia bermasalah. Masalah remaja sering menjadi persoalan yang sulit dipecahkan, baik oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam hal ini, ada dua alasan mengapa para remaja sangat sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Pada masa remaja, penyelesaian masalah sudah tidak lagi dibantu oleh orang tua dan gurunya. 6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Timbulnya pandangan negatif terhadap remaja akan menimbulkan stereotip yang mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. 7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya. Lebih-lebih cita-citanya. 8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip balasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Masa remaja ditandai dengan pubertas. Banyak orang yang menyetujui bahwa pada masa ini sebagai titik awal manusia mengenal hal baru di luar lingkungan keluarga. Jika dilihat dari rentang usia, remaja dibedakan atas 3 tahap. Tiga tahap perkembangan remaja. 1. Masa remaja awal, antara umur 12 tahun sampai 15 tahun. Kedua, masa remaja pertengahan, yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, masa remaja akhir, umur 18 tahun sampai 22 tahun. Menurut ilmuwan Santrok, remaja yaitu periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Ada 3 aspek perubahan manusia, yaitu perubahan biologis, perubahan kognitif, dan perubahan sosial emosional. Perubahan secara biologis. Secara fisik, perubahan manusia di fase ini akan terlihat sangat jelas, mulai dari perubahan tinggi badan, lalu kemudian munculnya tonjolan atau jakun pada laki-laki, dan perubahan hormonal dan kematangan pada alat reproduksi.
Yang kedua yaitu perubahan kognitif. Perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir yang idealis dan logis. Bahwa kita ketahui, masa remaja adalah masa penyesuaian yang membutuhkan kemampuan berpikir akan hal-hal baik dan buruk. Kemampuan berpikir tersebut sangatlah menentukan perilaku dan perkembangan remaja pada masa mendatang. Kemudian, yang ketiga, perubahan sosio-emosional. Perubahan tersebut merupakan berupa kemandirian, keinginan untuk lebih sering meluangkan waktu dengan teman, sebaya, dan muncul konflik antar orang tua. Remaja tersebut memulai hal baru selain didikan dari orang tua di rumah. Berbagai perilaku perasaan akan terjadi secara berubah-ubah. Hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan emosi. Secara psikologis, ini merupakan hal wajar dan bagian dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya yang akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kematangan. Yang ketiga, status sosial dan ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan juga inteligensi. Karakteristik perkembangan kognitif pada remaja. Apa itu? Perkembangan kognisi remaja mencapai tahap operasional formal yang memungkinkan remaja berpikir secara abstrak dan kompleks, sehingga remaja mampu mengambil keputusan untuk dirinya. Selama masa remaja, kemampuan untuk mengerti masalah-masalah kompleks berkembang secara bertahap. Masa remaja adalah awal dari tahap pikiran formal operasional yang mungkin dapat dicirikan sebagai pemikiran yang melibatkan logika, pengurangan atau deduksi. Tahap ini terjadi semua orang tanpa memandang pendidikan dan pengalaman mereka. Namun, bukti riset tidak mendukung hipotesis itu yang menunjukkan bahwa kemampuan remaja untuk menyelesaikan masalah kompleks adalah fungsi dari proses belajar dan pendidikan yang terkumpul. Perkembangan perubahan kognitif remaja. Yang pertama, remaja sudah bisa melihat ke depan atau future ke hal-hal yang mungkin, termasuk mengerti keterbatasannya dalam memahami realita atau sistem abstraksi, pendekatan dan penalaran yang sistematis atau logis idealis, sampai ke berpikir hipotesis adalah berdampak pada perilaku sosial, berperan dalam meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, remaja mampu berpikir abstrak. Kemampuan ini berdampak dan dapat diaplikasikan dalam proses penalaran dan berpikir logis. Yang ketiga, remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir. Berpikir itu sendiri biasa dikenal dengan istilah mere condition, yaitu monitoring tentang aktivitas kognitifnya sendiri selama proses berpikir, menjadikannya introspektif terkait dengan adolescence egocentrism. Yang keempat, pemikirannya lebih multidimensional dibandingkan singular karena mampu melihat dari berbagai perspektif dan lebih sensitif pada kata-kata sarkastis, sindiran atau double entendre. Yang kelima, remaja mengerti hal-hal yang bersifat relatif, tidak selalu absolut dan sering muncul saat remaja meragukan sesuatu dan ditandai dengan seringnya berargumentasi dengan orang tua, terutama tentang nilai-nilai moral. Ada beberapa ciri pemikiran profesional formal pada remaja. Yang pertama, yaitu abstrak, mampu memunculkan kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Kemudian, yang kedua yaitu idealis, mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri, orang lain, dan dunia, dan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan standar-standar ideal ini. Yang ketiga yaitu logis, mulai mampu mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik akan jalan keluar suatu masalah, menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis.
Pengertian perkembangan bahasa. Dalam perkembangan bahasa, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru, menggentarkan pita suara di kerongkongan, dan kemudian melujar lewat mulut. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Ada 7 faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama, umur anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Ketiga, kecerdasan anak. Keempat, status sosial ekonomi keluarga. Kelima, kondisi fisik. Keenam, kewibawahasaan atau bilingualisme. Yang ketujuh yaitu jumlah anak atau anggota keluarga. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya, kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. Implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Perkembangan kemampuan berbahasa merupakan konvergensi atau perpaduan dari faktor bawaan dan proses belajar dari lingkungannya. Intervensi pendidikan yang dilakukan secara terencana dan saling sistematis menjadi sangat penting. Hanya mengandalkan faktor bawaan yang diturunkan oleh orang tuanya adalah keputusan yang tidak bijaksana karena hasilnya yang kurang memuaskan. Agar kemampuan berbahasa masyarakat dapat berkembang secara optimal, sejak dini anak perlu dikenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung pada kolom komentar ya. Terima kasih.